Ada kabar kalau Iran baru saja menawarkan Indonesia teknologi drone canggih mereka. Dan pas gua cek guys, ternyata bukan cuma kabar burung semata guys, memang valid banget. Keluar dari mulut pejabat tinggi Iran. Ini sebenarnya rada aneh ya, mengingat Iran itu salah satu negara hebat yang sampai sekarang terus-menerus ditekan dengan embargo. Dan dia terus-menerus itu dikucilkan dari pergaulan global. Dan banyak negara di dunia menghindari berhubungan terlalu erat dengan Iran karena takut ancaman dari negara yang mengembargonya, yaitu dari Amerika. Jadi guys, ceritanya seperti ini. Tanggal 14 Februari 2026 kemarin, Duta Besar Iran di Indonesia, Muhammad Boroujer, dikasih wawancara eksklusif di Museum Antara Jakarta. Dan ini wawancara yang langsung bikin heboh guys. Dia bilang Iran siap transfer teknologi drone mereka ke Indonesia. Jadi bukan cuma sekedar jual produknya doang, tapi beneran bangun pabrik drone yang ada di Indonesia. Jadi Iran itu mau bikin joint venture antara perusahaan di Iran dengan perusahaan di Indonesia, ngasih pelatihan SDM Indonesia, bahkan nih kasih beasiswa penuh buat mahasiswa Indonesia yang mau belajar tentang sains dan teknologi di Iran. Dan yang bikin ini makin menarik adalah Boroujer dibilang ini bukan buat keperluan militer, fokusnya kepada keperluan damai. Kayak drone untuk pertanian, pemetaan lahan, survei, logistik. Dia bilang ketika kita bicara tentang drone, biasanya kita berpikir penggunaannya hanya untuk satu hal ya. Tapi sebenarnya ada banyak sekali cara damai untuk menggunakan drone ini di bidang pertanian dan sektor ekonomi yang lainnya. Tapi guys, tunggu dulu. Iran itu selama 47 tahun kan disanksi berat sama Amerika. Kok bisa ya mereka punya teknologi drone yang canggih banget? Nah, ini yang bikin Iran itu unik guys. Justru karena sanksi, mereka terpaksa mandiri. Mereka itu nggak bisa beli teknologi dari luar. Jadi mereka kembangkan sendiri. Dan hasilnya, Iran sekarang punya industri drone yang sangat maju dan mandiri. Salah satu drone yang paling terkenal mereka adalah Shahed 136. Inilah drone kamikaze yang super murah tapi sangat efektif. Terutama di perang Ukraina. Nah, harganya cuma sekitar 35-40 ribu dolar per unit. Bandingkan sama drone-drone barat yang harganya bisa jutaan US dollar. Dan drone ini terbukti efektif banget karena Rusia memakainya juga di perang Ukraina. Nah, Iran juga punya seri drone lain kayak Mohajer, Arash, Kaman, dan Kara. Keunggulan utama drone Iran itu adalah produksi massal, biaya rendah, dan teknologi swarm-nya. Jadi mereka bisa terbang dalam formasi kawanan yang sulit banget ditangkis oleh sistem pertahanan udara biasa. Bahkan nih, Iran udah punya pengalaman ekspor pabrik drone. Jadi di tahun 2022 mereka bantu Tajikistan bikin pabrik drone di sana. Jadi guys, tawaran ini bukan sesuatu yang baru buat mereka. Nah sekarang, ini bukan tawaran yang ujuk-ujuk doang guys. Jadi memang sudah ada pembicaraan bertahun-tahun sebelumnya. Di Maret 2024, Menhan Prabowo Subianto, waktu masih jadi Menteri Pertahanan, udah ketemu dengan Boroujerdi dan bahas pengembangan teknologi pertahanan. Dan di Maret 2025, Menhan baru, Safri Samsudin juga ketemu Boroujerdi dan bahas drone production dan transfer teknologinya. Bahkan Indonesia waktu itu berencana kirim tim observasi ke Iran setelah Ramadan. Di November 2025, Wakil Menhan juga bahas industri pertahanan dan kemungkinan besar letter of intent menuju MOU. Jadi sebenarnya pembicaraan ini udah berlangsung lama banget di belakang layar. Jadi tawaran Februari 2026 ini adalah escalation public dari semua pembicaraan ini. Sekarang apa manfaatnya buat Indonesia? Pertama, Indonesia bisa percepat kemandirian teknologi drone-nya. Pasar drone Indonesia diproyeksikan tumbuh signifikan sampai 2030. Seandainya kita bisa produksi sendiri, kita nggak perlu lagi impor. Yang kedua, ini ciptakan lapangan kerja, guys. Ada pabrik drone yang dibangun di Indonesia, ada juga ribuan orang yang bisa kerja di sana. Yang ketiga, ini sejalan sama politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kita nggak mau tergantung cuma pada satu blok negara aja. Kita mau punya hubungan dengan semua pihak. Yang keempat, diversifikasi mitra teknologi. Jadi selama ini kita kan banyak beli alat pertahanan dari barat. Punya opsi dari Iran, itu bikin posisi tawar kita jadi lebih kuat. Tapi ada resiko besar yang harus dipertimbangkan, guys. Yang paling serius adalah sanksi sekunder Amerika. Jadi kalau Amerika menganggap kerjasama kita ini sama Iran melibatkan teknologi dual use, yaitu teknologi yang bisa buat sipil sekaligus buat militer, mereka bisa kenakan sanksi ke perusahaan-perusahaan Indonesia yang terlibat. Ini yang namanya tekanan berlapis dari barat. Mereka nggak mau frontal ngelarang Indonesia. Mereka cukup reassess strategic trust dan bikin narasi bahwa Indonesia memfasilitasi teknologi konflik. Ini dampaknya bisa ke reputasi internasional Indonesia. Terus ada juga nih soal persepsi global, apalagi kalau kerjasama itu dihubungkan sama konflik di Timur Tengah. Iran terlibat di banyak konflik regional, guys. Dan kalau drone yang diproduksi di Indonesia ini ternyata berakhir di tangan milisi-milisi yang didukung Iran, Indonesia bisa kena masalah diplomatis serius. Jadi pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia bilang tekanan akan meningkat drastis kalau drone ini terkait langsung sama pertahanan militer. Makanya dia bilang Indonesia harus tegas bikin kerangka kerja sama yang jelas. Bahwa ini murni nanti diaplikasi buat sipil aja. Ada klausal damai yang transparan. Sampai sekarang pemerintah Indonesia sih belum kasih respon resmi soal tawaran spesifik pada Februari 2026 ini. Belum ada pernyataan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, atau Presiden Prabowo sendiri. Jadi diskusi massal di level perusahaan dan kedutaan saja. Tapi yang jelas ini adalah peluang dan risiko sama-sama besarnya. Peluangnya Indonesia bisa jadi hub produksi drone terdepan di Asia Tenggara. Ruginya hubungan sama Amerika dan Barat bisa terganggu. Dan ini mencerminkan dinamika geopolitik 2026 yang makin kompleks. Negara-negara global, South, termasuk Indonesia, semakin berani menjalin kerjasama teknologi di luar dominasi Barat. Jadi kita nggak mau lagi jadi pihak yang cuma beli teknologi mahal dari negara maju. Kita mau produksi sendiri. Kita mau punya kemandirian. Dan tawaran Iran ini, terlepas dari semua kontroversinya, adalah salah satu opsi yang ada di atas meja. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.